Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa amati pikiran serta perasaan dan dapatkan pelajaran baik untuk jiwa kita maupun pikiran kita. Oke, Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah menonton video-video yang ada di RTD Channel dan yang sudah mulai sharing, membagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya makin mudah teringat kembali, terinspirasi dan termotivasi untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai pelajaran jiwa. Apa saja sih pelajaran jiwa? Apa aja sih hal-hal yang bisa kita pelajari pada kesadaran jiwa? Kesadaran jiwa ini adalah sebuah kesadaran di mana kita bisa terhubung dengan lapisan-lapisan jiwa kita. Buat Sobat RTD yang rutin melakukan relaksasi energi dan menerapkan relaksasi energi pada kesehariannya, disebut juga sebagai mindfulness. Mindfulness itu adalah relaksasi energi yang dilakukan pada keseharian. Sehingga pikiran serta perasaannya bisa lebih teramati dan bisa lebih hadir. Dan bisa lebih hadir, ingat, lebih hadir pada setiap kondisi yang dihadapi. Gak mikir ke sana, gak mikir nanti, gak mikir ke situ, gak mikir tadi, gak mikir kemarin. Tapi hadir di saat ini. Baik pikiran maupun jiwanya. Itu disebut sebagai mindfulness. Nah, ketika masuk pada kondisi kesadaran jiwa tenang yang bisa lebih cepat kita raih pada atau menggunakan relaksasi energi, maka kita akan bisa mengalami kesadaran jiwa. Sebuah cara bagi kita untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa atau tepatnya pada lapisan jiwa tenang. Pada kesadaran jiwa tenang ini, maka kita akan bisa mengalami, mendapatkan pelajaran-pelajaran bagi jiwa. Nah, seringkali kalau kita mengalami sebuah peristiwa, kalau kita sedang menjalani kehidupan, pelajaran-pelajaran bagi logika sering kita terima, oh ini banyak pelajarannya nih, banyak berkahnya nih. Berkah adalah sebuah kebaikan yang mana sebetulnya itu menyeluruh, tidak hanya pada fisik saja, tidak hanya pada jiwa saja, tapi lebih pada pikiran dan jiwa. Keduanya harusnya mengalami. Tapi ada sebuah hal ternyata yang bisa kita amati pada kesadaran jiwa tenang. Apa itu? Nah, oke. Kalau hikmah itu adalah nilai-nilai yang bisa kita terima setelah kita menjalani sebuah hal. Akhirnya kita dapatkan nilai-nilainya atau hikmahnya. Ini lebih kepada nilai-nilai yang kita terima pada jiwa kita. Apa bedanya dengan yang logika? Nah, pada kesadaran jiwa tenang kita bisa mengamati. Logika kita ini itu penuh dengan hal-hal yang sifatnya transaksional. Dan diperparah lagi jika jiwa egonya aktif tanpa terkendali. Maka hal-hal yang bersifat transaksional ini selalu muncul. Apa aja? Yang paling sering, dan ini juga
didoktrinkan kepada kita. Oh, kalau melakukan ini dan itu, melakukan kebaikan atas nama ini dan itu, maka nantinya kita akan dapat pahala. Kalau pahalanya banyak, maka kita akan masuk surga. Transaksional kan? Coba amati. Atas dasar apa sih kita melakukan sebuah aktivitas? Atas dasar apa sih kita melakukan sebuah hal? Apakah itu yang dinamakan baik dan buruk? Di situ ada juga. Apakah di sana juga kita harapkan pahala atau takut kena dosa? Jika pahalanya banyak, maka kita akan dimasukkan kepada surga. Jika pahalanya sedikit atau tidak ada pahalanya, maka kita akan mendapatkan dosa. Bila dosanya banyak, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Ini tentunya sangat transaksional. Bagi saya ini sangat transaksional. Coba amati aja. Jika jiwa ego kita aktif atau diri palsu kita aktif, diri palsu ingat-ingat ya, itu adalah lapisan jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Jika lapisan diri palsu itu aktif tanpa terkendali, aktifnya liar, tidak bisa kita amati, tidak bisa kita kendalikan dalam kesadaran jiwa tenang, maka diri palsu ini akan membuat logika kita menjadi sangat liar, bergerak ke kiri dan ke kanan, kemudian masuk ke zona, atau ya memang zona kesadaran logika. Zona kesadaran logika itu isinya transaksional semua. Ada kutub positif, kutub negatif, ada pahala dan dosa, ada surga dan neraka. Terus jadi gimana nih? Kita kan didoktrin seperti ini. Kalau lakukan ini, kita dapat pahala. Kalau lakukan itu, kita dapat dosa. Kalau pahalanya kita kumpulkan banyak, maka kita dimasukkan ke surga. Kalau dosanya banyak, begini, terkumpul semua, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Nah, ini dia. Bukan soal ada atau tidak surga atau nerakanya. Karena apa? Karena yang kita harapkan adalah kembali ke Tuhan. Langsung ke Tuhan. Bukan ke surga atau neraka. Jadi ya sudah. Nggak usah diurus lagi. Surga atau nerakanya. Ada atau tidak? Ya nggak usah diurusin lagi. Kalau bagi saya, kalau ingin tanya pendapat saya, ada nggak surga atau nerakanya? Iya, saya tidak mengurus itu. Saya mengurus ini kembali kepada Tuhan. Ya sudah, Tuhannya aja. Nah, tapi kalau ditanya lagi, betul nggak ada sih? Ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Perdebatan yang ada di situ, itu akan membuat iman kita kalau belum tinggi tingkatannya, kalau belum canggih levelnya, akan tergerus. Cukup Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semua kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan kita kembali. Bukan ke surga atau neraka. Itu singular. Tunggal hanya kepada Dia. Bukan ke surga atau neraka. Jangan terjebak lagi. Kalau ingin langsung kembali sepenuhnya seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Dia kita berasal dan kepada Dia kita kembali. Ya sudah, nggak usah diurus yang lain. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah ditanyakan lagi. Ini adalah sebuah kata sifat atau kata benda. Berarti kalau kata benda, ada bendanya atau ada tempatnya. Surga atau neraka. Atau hanyalah sebuah sifat. Kebaikan itu adalah surga. Keburukan, kejelekan, dosa itu adalah neraka.
nggak usah diurusin lah. Itu kebutuhan dari pikiran kita yang selalu transaksional. Kalau lakukan ini dapatnya ini. Kalau ingin ini, lakukan itu dulu. Itu logika kita. Jadi gimana? Ya sudah, kalau mau melakukan, tenang dulu. Lihat dulu. Siapa yang mengendalikan? Dari mana akarnya? Dari kesadaran jiwa apa dia berasal? Kalau ingin melakukan, ya hanya sekedar lakukan saja. Tunggu dorongan dari dalam dirinya. Karena itulah perbanyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita bisa tahu siapa sih yang akan mengendalikan, apa sih dasar dari setiap pikiran kita, apa sih dasar dari setiap tindakan kita. Supaya tahu, supaya dapatkan pelajaran di sisi jiwa, supaya dapatkan juga pelajaran di sisi logika. Karena jarang sekali keduanya itu sinkron. Pelajaran di sisi logika itu bukan pelajaran di sisi jiwa, begitu juga sebaliknya. Supaya menjadi sinkron, masuk dulu dalam kesadaran jiwa tenang. Hikmah dan barokahnya itu bisa didapatkan secara langsung. Kalau mau melakukan sesuatu, dasari dari ketenangan. Karena dari ketenangan, insya Allah yakinlah bahwa ada navigator, ada percikan cahaya Tuhan yang hadir. Bisa kita sadari. Karena dia selalu hadir sebetulnya, tapi kita jarang sadari. Ingin menyadari dia, ingin menyadari navigator yang berada dalam diri kita, maka masuklah pada kesadaran jiwa tenang. Kalau kita datang kepada dia dengan berlari, atau kita datang kepada dia dengan jalan, dia akan datang berlari kepada kita. Ya begitulah energinya. Energi kita kecil sekali datang kepada dia. Tapi dia menyambut dengan energi yang besar sekali. Ya jelas begitu, karena energi dia tidak terhingga. Energi kita bisa terukur. Dan energi yang datang dari dia, ini membawa informasi atau kecerdasan. Disitulah adanya sang navigator. Nanti dia yang akan memandu kita, lakukan ini dan itu. Ya sudah, itulah sebuah hal yang bebas transaksional. Tidak harapkan surga atau neraka. Yang kita mau hanya ikuti kata dia. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada dia di dalam diri kita. Ya karena kita ini adalah kepanjangan dari tangannya. Kepanjangan dari dia. Untuk bisa berbuat sebuah hal di alam semesta, untuk bisa mengikuti rancangannya, untuk bisa mengikuti sinopsis karena dia sutradaranya, untuk bisa mengikuti apapun maunya dia. Ya sudah, ikuti saja. Nah, itulah sharing saya kali ini. Masuk kepada kesadaran jiwa tenang dan dapatkan pelajaran. Baik di sisi jiwa maupun di sisi pikiran. Sehingga bisa kita dapatkan. Bukan surga atau neraka. Cuman Tuhan ya. Bukan yang lain. Gitu ya sharing saya kali ini. Jangan lupa ikut sharing juga di kolom komentar. Ayo kita saling sharing. Ayo kita saling menguatkan, ayo kita saling berbagi pengalaman sehingga bisa kita dapatkan referensi dari si A, si B, dari sobat RTD yang ini, yang itu begitu. Karena setiap orang pengalamannya tentu berbeda-beda. Nah, dari setiap pengalaman ini kita bisa belajar baik logika kita maupun jiwa kita. Yuk, kita saling sharing di kolom komentar. Dan saya juga kasih di kolom deskripsi video ini. Itu ada video atau ada artikel-artikel yang berhubungan dengan tema kali ini. Yang menguatkan tema kali ini. Coba lihat di kolom deskripsi dan baca artikelnya. Itu artikel-artikel saya semua yang ada di blog.
Terima kasih ya udah nonton video ini. Saya juga ucapkan please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga sekitar kita ini, kalau kita bagikan video-video yang ada di sini, yang ada di RTD Channel, itu mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mengingatkan kembali orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita bagi video ini. Sehingga mereka bisa lebih tenang, masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang mereka hadapi. Terima kasih sekali udah nonton video ini. Saya ucapkan maaf kalau ada kesalahan dari saya di video ini, baik kata, ucapan, atau kalimat. Saya mohon maaf. Dan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.